La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah negeri-negeri agar mengadakan solat Jumaat untuk minggu depan dan seterusnya. Okey. Agar mengadakan solat Jumaat di masjid pada Jumaat minggu depan. Jumaat yang akan datang ini. Itu pada bulan April, awal bulan April nanti. Sebab apa? Sebab Nabi SAW, saya membaca hadis ini dan saya hayati hadis ini. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali, dengar baik-baik, barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali, maka khatamallahu ala qalbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hati dia, hitam hati dia. Okey. Keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba Allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba Allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama. Ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf. Ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya atau sekarang seperti Istiqlal kan, atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah,
Atau bisa karena kedua, masyaqqah, kesulitan dalam perjalanan itu, yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat, kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun, dia berangkat, misal, saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung, macetnya luar biasa. Macet, saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Nah, situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qasar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qasar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini, misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada poin. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah, dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier, Anda membawa nih, jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah, ini penting difikirkan di dalam konteks ini, dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu taala a'lam. Isu COVID-19 ini, kita kena fikirkan kembali, adakah benar-benar ianya uzur yang betul-betul hakiki, uzurun syar'i, ataupun di sana ada alternatif, cara-cara yang boleh kita bincang dengan pihak KKM, pihak kesihatan Malaysia, pihak hospital, pihak doktor, pihak yang bertanggungjawab, cara untuk kita terus mendirikan solat Jumaat pada minggu hadapan dan minggu akan datang. Kita tidak boleh tinggal solat Jumaat lebih daripada 3 kali, tuan-tuan. Tidak boleh. Kerana kita bimbang. Memanglah hadis ini menyebutkan bahawa sesiapa yang meninggalkan solat. Bukan pertanyaan dari masyarakat tentang meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut, maka ia dosa besar, bahkan menyebutnya kafir dan perlu syahadat kembali. Setelah saya buka beberapa literatur dalam buku-buku hadis, menemukan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man taroka salasa juma'in mutawaliyatin min ghairi udrin, ada yang menyebutnya tahawunan, taba'allahu ala qalbih. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur dan mungkin karena main-main, maka Allah akan catat pada hatinya itu. Artinya khatamallahu ala qulubi, Allah akan catat dia sebagai hati munafik. Oleh karena itu ada sebutan di situ, meninggalkan 3 Jumat itu karena main-main atau tanpa uzur. Karenanya ilmu fikih menyebutkan 3 macam orang meninggalkan Jumatan. Yang pertama, ada orang meninggalkan Jumatan itu karena memang dia ingkar, tidak percaya kalau itu kewajiban dari Allah. Maka saat itu juga dia kafir, nggak nyunggu sampai 3 kali berturut-turut. Yang kedua, ada orang meninggalkan Jumatan itu karena uzur, seperti harinya karena sakit, karena takut, mungkin juga seperti ketiduran, kelupaan, bisa juga. Itu karena uzur. Maka setelah uzur, maka dia melaksanakan, disebut dengan qadha. Tapi kalau karena takut seperti sekarang, COVID-19 akan menyebar pada orang lain, bagi orang yang sudah terpapar atau terjangkit dengan COVID-19 virus ini, atau orang takut tertular, itu karena uzur, maka dia sholat zuhur. Nah, yang sebisanya kalau karena dia uzur. Dan orang yang uzur meninggalkan Jumatan, pahalanya tetap sama dengan pahalanya pada saat dia melaksanakan sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada orang yang karena perjalanan atau karena sakit, maka Allah catat amal baiknya sebagaimana pada saat dia keadaan sehat, keadaan dia mukim. Nah, yang ketiga adalah ada orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat karena main-main. Nah, main-main inilah yang Allah catat di dalam hatinya itu adalah orang munafik. Menjadi anti kebaikan, mendengar kebaikan mungkin menjadi merasa nggak nyaman, dengar azan pun bisa bising, karena Allah sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala lisanihim, Allah sudah tutup hatinya seperti itu. Oleh karena itu, dalam pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang tidak sholat karena main-main itu, selain tadi ancaman berat dari Allah akan tertutup kebaikan dari kita,
tapi kita menyebutkan mukminun asin, orang mukmin yang maksiat. Tidak karena maksiat lalu dia kafir, tidak. Kafir itu berkenaan dengan tidak percaya terhadap ketentuan atau rukun Islam dan rukun iman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bimbang kepada masjid-masjid yang berada di daerah, masjid daerah, masjid negeri, masjid kampung, masjid yang besar-besar, masjid yang sentiasa dipenuhi oleh orang ramai, tiba-tiba 3 kali Jumaat tidak ada solat. Jangan. Jadi saya syorkan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri agar memikirkan jalan. Antaranya, yang menunaikan solat Jumaat itu hanyalah di kalangan orang-orang yang telah disahkan sihat sahaja. Imam yang disahkan sihat, khatib yang disahkan sihat, jemaah AJK masjid yang telah disahkan sihat, yang tidak ada apa-apa sedikit pun simptom-simptom COVID-19 ini. Okey? Kemudian jemaah yang melazimi masjid itu tak perlu terima orang luar, tak payah terima orang luar. Walaupun bilangan qaryah masjid itu mungkin tidak cukup 40, tidak ada masalah. Kerana Imam Syafi'i dalam qaulul qadimnya mengharuskan solat Jumaat itu didirikan 4 orang termasuk imam, iaitu imam orang yang ketiga. Makmum, imam orang yang ketiga, khatib orang yang ketiga. 4 orang boleh. Dan ini adalah pandangan yang disebut oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri. Antaranya Imam Suyuti mengatakan, wa hadha ikhtiyari, inilah pilihan pandangan aku dari segi bilangan. Ia tidak ada masalah untuk menunaikan solat Jumaat selepas ini, iaitu pada minggu hadapan. Di mana? Di masjid bersama dengan AJK masjid, bersama jemaah yang sentiasa melazimi masjid tersebut. Idea semayang Jumaat 3 orang ni ialah idea yang diambil daripada mazhab Hanafi. Ini kita semua tahu dia daripada mazhab Hanafi. Yang ni takhrij daripada mazhab Hanafi, daripada idea mazhab Hanafi. Cuma kata alasannya ialah perbahasan yang dikemukakan oleh mereka ini ialah dalam mazhab Hanafi dia nak letakkan 3 tu ataupun lebih tu, dia ada syarat yang lain. Maka ini seolah-olah ambil separuh, tidak mengambil keseluruhan idea. Antara syarat yang mereka kata ialah hendaklah semayang itu didirikan di tempat yang jelas, orang ramai tahu semayang itu, pintunya dibuka untuk membolehkan orang lain lagi datang. Jika orang lain tak datang, ada 3 orang saja, 3 orang pun bolehlah. Bukan setiap orang kunci pintu di rumah masing-masing kemudian buat semayang Jumaat. Jadi mereka kata ini tidak disebut di dalam hatta di kalangan fuqaha Hanafiyah, Ahnaf, mereka pun tak sebut seperti mana idea yang seperti itu. Itu jawapan Majlis Fatwa Eropah. Sekarang dalam kes Jumaat, apabila kita tak boleh buat Jumaat, fardu Jumaat dah tak ada, telah gugur kefarduan Jumaat, diganti dengan semayang zuhur. Dia panggil dalam keadaan balak bencana ni, al-jaihah dalam bahasa hadis, datang satu benda bencana macam ni, digugur tanggungjawab Jumaat tu. Bahkan tanggungjawab Jumaat boleh gugur bukan saja bencana, hujan pun boleh gugur, ribut pun gugur, orang semayang zuhur. Ini kan pula dalam keadaan sekarang, maka kata dia tak ada lah semayang Jumaat di rumah. Sebaliknya semayang Jumaat ialah di masjid. Bila tak boleh balik ke masjid, hendaklah kita tunaikan semayang zuhur di rumah. Jadi kesimpulan dia, mereka tidak terima. Ni Europe ni terbuka. Pun begitu mereka tak terima pandangan untuk semayang 2-3 orang Jumaat di rumah ini. Dan saya rasa pendapat mereka dalam hal ini juga adalah merupakan munasabah dan kuat dari segi disiplin ilmunya dan dari segi alasan-alasan yang diberikan. Ada apa benda lagi, cuma saya nak sebut antara benda yang mungkin lah kita tengok masa musim corona ni, pandangan untuk pergi semayang Jumaat juga tapi buat 1 meter 1 meter, buat jauh-jauh. Dia ni duduk 1 meter, ni duduk 1 meter, ni duduk 1 meter. Apa pandangan mereka dalam hal ni? Kita tengoklah ada masjid-masjid yang cuba.
Kata dia bila menjawab pada soalan ni, kata dia bahawasanya keadaan yang ada menuntut untuk kita menghentikan semayang di masjid. Semayang jemaah ni, semayang jemaah ke, semayang jemaah, ambil semayang jemaah. Ada kita tengok pergi semayang jemaah oleh ke musim corona, buat semayang jemaah sebelang-selang. Dia kata semayang jemaah ni semayang berjamaah. Kita panggil jemaah lah, al-jamaah, jama'atan. Semayang berjamaah ni sunnah pada majoriti para ulama, pada majoriti para ulama. Sementara kata dia menjaga nyawa itu wajib. Bila bertembung antara wajib dan sunat, kena mendahulukan yang wajib. Wajibnya ialah untuk kita menjaga nyawa. Kerana hatta bila kita pergi semayang dalam keadaan 1 meter itu pun di sisi para ahli perubatan belum tentu selamat. Jika berlaku satu orang bersin atau keadaan, belum tentu selamat. Maka dengan itu, mengapa kita nak menyukarkan diri dalam perkara yang telah Allah berikan kelonggaran kepada kita, untuk kita pergi juga dalam keadaan yang demikian, atau buat juga dalam keadaan demikian. Dan hai'ah, bentuk semayang tu, semayang jemaah 1 meter, itu bukan bentuk semayang jemaah yang diajar oleh Nabi, kata dia. Semayang jemaah Nabi, dia rapatkan saf, duduk dalam saf yang lurus. Itu semayang jemaah yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau tak boleh buat yang demikian kerana ada keuzuran, kita tak diwajibkan untuk pergi ke masjid untuk buat yang demikian. Maka tak perlu kita mengubah pattern untuk buat benda yang tak disuruh, melainkan benda itu terpaksa juga kita buat, dan itu hanya satu-satunya cara, maka tak mengapalah. Sama juga Jumaat dah tak jadi wajib kerana keadaan, kenapa kita nak pergi juga, nak ubah pattern tu? Kenapa buat terpaksa? Tidak ada terpaksa pun untuk pergi sembahyang Jumaat aslan. Maka kerana itu, maka kata dia tidak perlu, dia menjawab soalan mereka ni, tidak perlu hal itu dibuat. Seseorang mematuhi titah perintah pemerintah yang melarang orang semua keluar dan duduk di rumah, kerana menjaga nyawa itu adalah merupakan suatu kewajipan yang disuruh oleh agama, yang oleh agama kita. Dan ini ada banyak lagi isu-isu yang dikemukakan. Saya merasakan itu antara perkara-perkara yang sudah bermanfaat lah untuk kita ambil perhatian. Dan Majlis Fatwa Eropah dalam hal ini bagusnya mereka bersidang melalui secara online, dan kemudian mereka memutuskan di kalangan mereka. Banyak lagi isu-isu yang dibangkitkan, tapi saya sebut isu-isu solat lah, pasal orang Malaysia ni 2-3 hari dengan solat, dan ini adalah satu contoh yang baik untuk kita bincangkan. Dan saya rasa kita boleh mengambil iktibar daripada alasan-alasan dalam fatwa yang telah mereka berikan ini. Maka ada beberapa perkara tadi yang kita sebut, itu tentang semayang Jumaat. Kita kata tak payahlah nak ada idea nak tengok imam semayang kemudian kita semayang di rumah, ataupun idea untuk kita semayang Jumaat 3 orang di rumah, gantilah dengan zuhur. Demikian tidaklah perlu kata idea kita pilah juga ke masjid, kita buat seorang 1 meter semayang, juga mereka tidak setuju. Padahal kita tahu di Europe ni banyak keperluan mereka nak satukan orang Islam dan seumpamanya, dan mereka mengambil kira zuruf yang ada di mereka. Ada lagi fatwa-fatwa mereka yang lain. InsyaAllah saya akan bahaskan beberapa bincangan fatwa-fatwa yang lain pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah Allah rahmati kita semua dan berikan kekuatan untuk kita mempelajari hukum hakam syarak ketika dalam keadaan sebegini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.